Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmatnya kita bisa melaksanakan rangkaian kewajiban kita, ibadah Jumat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur, sehingga layak kita diberi tambahan kenikmatan dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam terlimpah ke baginda teladan hidup kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya termasuk kita di antaranya. Dengan salawat ini kita berharap terhindar dari mara bahaya, termasuk wabah yang masih terasa. Dengan salawat ini pula kita berharap kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh dan berziarah ke makam beliau di Madinah Al-Munawwarah. Dengan salawat ini pula kita berharap kita mendapatkan balasan cinta dari beliau dengan memberi syafaat kepada kita, dan kelak kita berharap sekali dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad di surganya. Hadirin jamaah rahimakumullah, merupakan keniscayaan khotib, maka khotib berwasiat ke diri khotib dan jamaah sekalian, di saat dan tempat yang sangat baik ini, mari kita tingkatkan dan tambah terus bekal terbaik kita yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, yang akan membuat kita dipanggil oleh Allah, yaitu bekal ketakwaan. Wa tajawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Demikianlah Allah berpesan dalam bentuk fi'il amar atau bentuk perintah. Berbekalah kalian semua, dan ingatlah sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ketika takwa dimaknai imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka siapapun di antara kita yang meningkatkan ketakwaan berarti meningkatkan ibadah kita, kualitas dan kuantitas ibadah kita bertambah, sekaligus kita berusaha dengan penuh kehati-hatian menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika takwa dimaknai al-ihtiyat wa tuqa, kehati-hatian dan hadirnya rasa takut, maka siapapun di antara kita yang meningkatkan ketakwaan berarti meningkatkan kehati-hatian kita dan penuh rasa takut. Jangan sampai yang kita lakukan, jangan sampai yang kita amalkan sia-sia belaka, tapi kita ingin digolongkan orang yang beramal soleh, yang diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia di rumah berhati-hati bergaul dengan istrinya, dengan anaknya,
Ketika dia di luar berhati-hati bergaul dengan masyarakat di lingkungannya. Ketika dia di tempat kerja berhati-hati dengan pekerjaan dan pergaulan dengan teman-temannya. Orang yang bertakwa dihiasi dengan kehati-hatian. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan di antara ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang beramal dengan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Maka karena itu pula, secara singkat khotib ingin menyampaikan 4 surat secara global yang akan memandu kita untuk mengarahkan ke masa depan yang lebih baik. Namun izinkan khotib menyampaikan ulasan bagaimana Rasulullah SAW berdakwah. Bagaimana sahabat melanjutkan pola dakwah Nabi Muhammad. Beliau dan diikuti oleh para sahabat. 3 langkah dakwah utamanya adalah diawali dengan islahul fardi. Melakukan perbaikan individu. Kita lebih sering mengenal ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri bukan berarti stop pada dirinya, tapi melanjutkan dengan takwin baitul muslim, membentuk keluarga yang islami. Dilanjutkan dengan irsyadul mujtama, melakukan perbaikan dan pembinaan masyarakat. 3 tahapan inilah yang insya Allah kita semua bisa melakukannya dengan penuh perjuangan. Kalau pribadi kita baik, keluarga kita perjuangkan untuk menjadi baik. Sementara masyarakat yang ada adalah kumpulan dari keluarga-keluarga, termasuk keluarga kita di antaranya. Maka apabila keluarga-keluarga yang ada di lingkungan tertentu, di lingkungan sini misalnya pada baik, masyarakat pun akan baik. Berkembang menjadi komunitas besar akan baik, bangsa dan negara pun akan baik. Maka dimulai dengan perbaikan diri, mengarahkan kepada pribadi yang salimul akidah, akidahnya benar. Dia memahami la ilaha illallah, dia memahami Muhammadur Rasulullah dengan segala konsekuensi syariahnya, maka itu bagian dari upaya memperbaiki diri. Dilanjutkan dengan sahihul ibadah, dia memperbaiki cara ibadahnya. Bagaimana sholatnya yang mengikuti Rasulullah, bagaimana Al-Quran dan Sunnah memandu kita sholat. Dan dilanjutkan muslim yang memperbaiki diri adalah yang sakoful fikri, menambah keluasan wawasan berfikir. Dia menambah ilmu, jangan biarkan harinya berlalu tanpa bertambah ilmu. Dia menyadari menuntut ilmu adalah kewajiban. Dia berprinsip hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini, termasuk dalam hal penambahan ilmu. Dilanjutkan muslim yang memperbaiki diri adalah dia yang qadirun alal kasbi. Dia berusaha mampu, berusaha secara mandiri. Dia juga memiliki karakter qawiyul jismi, memperbaiki kekuatan badannya. Dia berusaha makan yang seimbang, istirahat seimbang. Dia pun menjaga kesehatan tubuhnya dengan berolahraga dan lain sebagainya. Untuk menunjukkan pribadi yang baik, seorang muslim adalah yang memiliki kekuatan tubuhnya. Hingga pribadi yang baik itu dia perjuangkan menjadi nafi'un li ghairihi, pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Namun kembali lagi tidak stop sampai di situ. Dia menularkan kepada istrinya, dia menerapkan hal tersebut kepada anaknya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menuju tahap kedua, membangun keluarga yang islami. Dilanjutkan tahapan berikutnya, dia mengajak ke tetangganya, dia mengajak ke saudaranya, termasuk bagian salimul akidah, bagian sahihul ibadah. Dia mengajak memakmurkan masjid, melaksanakan sholat yang terbaik dengan keluarga dan tetangganya, dalam rangka irsyadul mujtama, membentuk dan membangun masyarakat yang islami. Hal ini bertepatan dengan Al-Quran di 4 surat pertama. Surat Al-Fatihah pada hakikatnya adalah pedoman hidup yang menunjukkan kita menjadi pribadi yang baik. Muslim yang baik yang mengawali aktivitasnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, menjadi pertama ayat di surat Al-Fatihah. Muslim yang baik yang tidak sombong dan senantiasa bersyukur, yakin semua yang dianugerahkan, yang kita dapatkan, yang dia dapatkan adalah anugerah dari Allah, maka dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Muslim yang pribadinya baik adalah yang menebarkan kasih sayang karena Allah Ar-Rahmanir Rahim, dan dia ikuti kasih sayang itu dengan keyakinan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Siapa yang menebarkan kasih sayang di muka bumi ini, maka yang di langit Allah dan para malaikatnya akan menyayanginya, sehingga dia tidak segan-segan untuk senantiasa menebarkan kasih sayang kepada sesamanya, bahkan kepada makhluk Allah yang lainnya. Muslim yang baik yang orientasinya bukan hanya bahagia dunia, tapi dia ingin bercocok tanam di dunia untuk akhirat karena yakin Allah Maha Adil, Allah menguasai hari pembalasan di akhirat kelak. Maliki yaumiddin. Muslim yang baik memperbaiki diri adalah yang berprinsip dia hanya beribadah kepada Allah, terhindar dari kemusyrikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon pertolongan juga kepada Allah. Muslim yang baik yang menghiasi dirinya dengan senjata penting yaitu doa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, karena Al-Fatihah adalah induk, turunan dari doa itu banyak. Ketika berumah tangga doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ketika ingin anaknya soleh doanya Rabbi habli minas solihin, dan lain sebagainya. Banyak doa dalam Al-Quran merupakan doa turunan dari ihdinas siratal mustaqim sebagai prinsip pribadi muslim yang baik, hingga muslim yang baik itu punya prinsip ingin bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, dan ingin terhindar dari kemurkaan Allah dan ingin terhindar dari kesesatan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah surat Al-Fatihah masuk surat kedua, surat Al-Baqarah. Temanya banyak, tapi di antara tema besar surat Al-Baqarah adalah tentang kemasyarakatan. Kita dikenalkan dengan 3 golongan manusia yang pasti ada di masyarakat. Ada golongan orang bertakwa dan beriman, ayat 2 sampai ayat ke-5 surat Al-Baqarah. Yang closingnya adalah wa ulaika humul muflihun, mereka beruntung. Ada golongan kedua orang kafir, ayat ke-6 dan ayat ke-7, walahum adzabun azim, mereka mendapatkan siksa yang besar. Ada orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, ngakunya beriman ke Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, tapi mereka tidak beriman. 3 golongan itu ada di masyarakat. Kita ingin selamat bermasyarakat, komitmen dan konsisten dengan ciri-ciri ketakwaan dan keimanan, jauhi ciri kekafiran dan kemunafikan. Maka kita bermasyarakat harus menjauhi penyakit masyarakat. Diungkap di surat Al-Baqarah, ada minuman keras, ada perjudian, ada perzinahan, ada riba, yang itu bagian dari penyakit yang harus dijauhi dan dijauhkan di masyarakat. Masuk surat ketiga, surat Ali Imran, surat tentang banyak hal, tapi di antara temanya adalah tentang keluarga. Allah mencontohkan keluarga Imran, Allah mencontohkan keluarga Ibrahim. Karena apa? Penting membangun keluarga untuk bisa membangun masyarakat. Di surat keempatnya, surat An-Nisa, Allah mengingatkan keluarga tidak lepas dari keberadaan wanita. Siapa yang ingin keluarganya baik, perbaiki wanitanya, bimbing istrinya, bimbing anak wanitanya. Karena wanita adalah hal terpenting dalam membangun keluarga, hal terpenting dalam membangun masyarakat. Apa harapan idealnya? Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi wanita adalah laki-laki, tapi target penting wanita yang dipimpinnya adalah as-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Kita harus punya target membimbing wanita menjadi wanita yang solihah, menjadi wanita yang taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada suami, dan hafidhatun lil ghaib. Dia bisa menjaga dirinya ketika mandiri, ketika tidak ada suaminya, apalagi ketika ada orang lain dan ada suaminya. Mudah-mudahan kita diberi hidayah untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, memperbaiki diri berdasarkan Al-Quran, membangun keluarga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan membangun masyarakat dalam rangka membangun umat Islam yang rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfirullahal li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعل حياتنا مع القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.